Kalau yang kemarin bisa dirawat, ya bisa dirinayah, tinggal menambahkan sedikit lagi, itu 2 kursi. Tetapi itu baru disebut jatah minimal, maksimalnya 8 kursi, gitu kan? Ya, nggak apa-apa diraih oleh kita semua, gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin, berat. Minimal jatah kita di dapil 2 ini 2 kursi. Nah, dengan bedah dapil ini diharapkan pemilu 2024 itu benar-benar 2 kursi itu bisa diraih dengan mudah. Dengan bedah dapil kita akan tahu daerah mana, TPS mana yang harus diriayah. Kemudian juga ngambil tambahannya dari mana? Dari mana nih? Misalnya di Sukamantri ada satu kampung. Di Sukamantri ada satu kampung, misal yang mantan yang dulu itu suara caleg partai A, sekarang tidak ada calegnya. Nah, kita bidik itu dengan cara apa? Harus bagaimana meraih suara di situ. Kemudian juga di beberapa daerah yang tidak lagi ada calegnya, atau kita mau merebut ini suara di sini, suara PDIP misalnya, kita rebut ini dengan cara apa? Maka dengan bedah dapil itu potensi kemenangan itu akan mudah didapatkan. Termasuk pencalegan itu bagaimana kita menambah suara. Jadi bukan hanya yang kemarin gitu. Kalau kita meriayah saja tentunya tidak sampai kepada 2 kursi. Tapi bagaimana dengan pencalegan ini bisa menjadi 2 kursi. Kalau yang sudah, salah satu contoh misal di Sukamantri atau misalnya di Panjalu, daerah mana nih yang akan dibidik? Oh, daerah sana, daerah apa? Daerah merah misalnya. Kita cari calegnya dari daerah itu. Kita cari calegnya dari daerah itu untuk supaya daerah itu yang kita pandang daerah merah itu bisa dapat suaranya. Itu untuk melipat gandakan. Suara. Dan banyak hal lagi dari agenda bedah dapil ini. Tentunya bedah dapil ini Iwapila tidak bisa sehari. Ya, tidak bisa sehari. Perlu tenaga dan waktu yang lumayan lama, lumayan menguras tenaga. Nah, untuk hari ini adalah kita akan melihat sejauh mana hasil dari kerja Satgas Dapil 2 yang akan dipresentasikan. Kemudian kita bisa sedikit membayangkan, maaf karena sedikit ya, anak kira belum tuntas karena itu butuh waktu yang panjang. Ada tadi katakan butuh waktu yang panjang. Mungkin harus sampai bedah DPRA, bedah TPS, gitu ya. Bedah DPS. Ini bagaimana nih tindakan kita di TPS ini, di Panumbangan, Desa Bolat misalnya, Kampung TPS sekian, ini bagaimana kita bertindak di sini untuk meraih suara itu dihasilkan dari bedah dapil. Jadi tekir akan kemarin kan calegnya, buru-buru itu bukunya. Terkadang wah ya baca ratus kakang oman padahal mah di dia mah lah centeng ke orang. Itu tidak seperti itu nanti. Jadi Satgas Dapil itu akan menjadi dirjennya, mengarahkan ini kampung ini kalau mau dapat suara oleh siapa harusnya calegnya. Oh, ini harus si fulan nih yang datang. Begitu. Oh, daerah sini harus siapa? Oh, harus si fulanah misalnya yang datang. Begitu. Jadi tidak akhirnya tumpang tindih. Akhirnya satu daerah bisa diubrek ku caleg PKS kumpul. Ayo daerah saja diantep. Nah, itu tidak akan terjadi seperti itu. Nanti kita akan atur bagaimana supaya benar-benar
suara itu berlipat ganda dari pemilu yang lalu. Nah, makanya sekarang sudah mulai di rekrut ya, disebarkan tentang secapu, sekolah calon pejabat publik, itu termasuk dalam masalah caleg. Silahkan daftar sebanyak-banyaknya. Bahkan para ketua DPC itu bagus, kita daftar aja dulu. Masalah jadi caleg atau tidak itu urusan nanti. Itu ya. Kita supaya kita tahu aja bahwa secapu itu begini, gitu kan? Itu perkuliahan yang gratis. Ya, ikut saja kita. Nah, nanti kita akan adakan seleksi penyaringan. Kalau sekarang penjaringan, nanti penyaringan ya. Penyaringan caleg ya, calon atau BCAD disebut BCAD. Jadi wabillahi rahmatullah, gambarnya seperti itu, dan Ana mohon ketua DPC juga ke depan dengan Satgas Dapil kerjasama yang bagus, yang baik, yang sungguh-sungguh tentunya untuk mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk melaksanakan tindakan nantinya. Jadi Kang Oman sebagai ketua Satgas bingung kamana ngarahkeun dia caleg ieu, kumaha daerah ieu hayangna kumaha kalau tidak ada data yang otentik. Mungkin itu yang sebagai gambaran ya, sebagai gambaran kerjaan kita, satu kerjaan yang lumayan berat menurut Ana, tetapi kalau dikerjakan bareng-bareng insya Allah jadi mudah, jadi hampang gitu, jadi hampang. Dan ini semua merupakan suatu tahapan yang masih jauh, tetapi harus dilakukan dari sejak sekarang. Harus dilakukan sejak sekarang. Dan untuk sekarang memang dalam masalah pencalekan juga di KPU itu sudah dimulai dari tahun 2022. Itu saja barangkali yang Anda sampaikan. Nanti untuk hal-hal yang lainnya secara umum ada dari Ketua DPD, dari BPD Jabar 9 juga hadir di sini, insya Allah memberikan pencerahan dan juga semangat bagi kita untuk melaksanakan agenda-agenda selanjutnya. Itu saja barangkali, kekurangan kelebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nana. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dapil 2 akan disampaikan oleh Kang Ade Amran. Mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Yang kami hormati dari BPD Jawa Barat Dapil 9 Ustaz Muhammad Zakallah atas kehadirannya, kemudian Ketua DPD PKS Ciamis Pak Ustaz Arif beserta Sekretaris Umum Pak Dasum, kemudian Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Pak Nana, juga Ketua DPC Pak Haji Oman, para Ketua DPC beserta jajaran dan ikhwan para kader sekalian. Alhamdulillah kita memuji pada Allah SWT bisa terselenggara kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita bagaimana memaksimalkan kemenangan di Dapil 2. Pun untuk diketahui bersama dan sekaligus mengingatkan, di Dapil 2 ini pemenang kita alhamdulillah sudah bisa mengungguli PDIP jauh ke depan ya. Dari 2014 kita membalikan PDIP 18.500-an ya, kita di 13.000. Sekarang berbalik, kita 19.700. PDIP 13.500. Tersalvia PDIP oleh Gerindra terpisah angka-angkanya. Nanti angka-angka real kita kaji bersama. Nah, ini PR pertama bagi anak sebagai anggota DPRD, bagaimana kemenangan ini bisa selain dijaga juga dinaikkan, sebagaimana target partai kita ini setidaknya kita menjadi 2 kursi di dapil ini.
Bagaimanapun nanti jadinya ya, apakah dapil terjadi perubahan atau tidak, yang jelas 3 DPC yang pemenang ini harus bukan sekedar bertahan tapi bisa naik. Kita Panjalu, Panumbangan dan Johor Beti sudah jadi pemenang, ini harus dipertahankan dan mudah-mudahan di pemilu yang akan datang Sukamaju juga jadi pemenang. Semua DPC jadi pemenang, kita yakin bisa berkursi di dapil ini. Makanya kita perlu lompatan-lompatan pemikiran yang tidak sekedar 1-2 tahap kalau naik tangga ya. Tapi kita bagaimana membuat target tangga yang optimal yang bisa kita tempuh di pemilu yang akan datang. Jazakallah kepada para kubarok ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan awal diskusi yang diawali dengan kekompakan ini bisa menghasilkan pemenangan pemilu yang sesuai target di dapil ini. Itu mungkin dari anak ringkas saja. Tentu antum sekalian sebagai kuncinya, ya, kader-kader kita, struktur kita di bawah, DPR dan sebagainya, kemudian kader kita di jalur tarbiyah juga akan bergerak kalau antum sekalian yang bergerak. Ya. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Ali Amran. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis kepada Ustadz Arif Anwar Budiman, kami persilahkan. Terima kasih pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Khatib rahimakumullah, setiap datang ke dapil itu rasanya berbeda. Jadi kemarin pas pertama kita jauh itu di Panumbangan ya, dihadiri oleh para ketua DPC dan pengurusnya, juga dihadiri oleh Kang Ade Amran. Kalau panggilannya Mang Ade ya, Mang Ade. Gak apa-apa, kita populerkan saja ya, Mang Ade gak apa-apa, itu bagus sekali. Biar brandnya kuat, semakin kuat. Karena beliau juga mempopulerkannya Mang Ade di media sosial itu. Mang Ade Amran hadir. Dan setelah itu kita silaturahim ya, waktu Anda masih ingat, ke salah satu tokoh yang ada di Panumbangan. Dan juga hari ini hadir di agrowisata. Jadi kalau secara komponen pemenang itu sudah cukup di sini. Lembaga-lembaga yang ada juga sudah bisa disyaitor ya. Tadi Salsabila, kemudian juga ini agrowisata. Sehingga nampaknya untuk menjadi 2 kursi itu bukan hal yang rumit di sini. Ya. Dan tadi sudah kita mendengarkan dari Kang Adi sendiri, dari Mang Ade sendiri, kita harus menjadi 2. Komitmen yang cukup kuat dari Mang Ade harus menjadi energi buat kita bersama. Baik, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatibullah rahimakumullah, salah satu dapil dari 6 dapil yang ada, dapil 2 ini adalah dapil pemenang. Walaupun hanya mengantarkan 1 kursi ke DPRD, tetapi ini adalah dapil pemenang. Ya. Faktanya itu dapil pemenang. Dapil 1 bisa mengantarkan 2 kursi. Kalau bahasa sekarang, dapil 1 bisa mengantarkan 2 kursi, walaupun bukan dapil pemenang, tapi efektif. Begitu. Nah, yang dibilang Allah, kerja-kerja kita ke depan, ya, lewat bedah dapil ini, kita berharap, kita sangat menginginkan, jadi outputnya itu adalah kita efektif. Ya. Jadi narasi kita itu bukan hanya suara, tetapi juga adalah kursi, ya, menambah kursi. Khatibullah, kemarin DPTD Kabupaten Ciamis, seluruh Indonesia, DPTD seluruh Indonesia mengikuti sosialisasi tahapan rekrutmen jabatan politik PKS. Di situ ada beberapa arahan dari presiden partai, yaitu Ustaz Sehu, dari dari Sekjen Ustaz Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ya.
Dan salah satu yang jadi PR kita itu adalah bahwa pesan dari DPP itu 30% caleg itu pada ya, 30% caleg itu harus anak muda di bawah 40 tahun. Saya mau nanya di sini, adakah di sini masih di bawah 40 tahun nggak cuy? Di bawah 40 tahun? Ada? Alhamdulillah. Cukup berapa orang? 1, 2. Nah, kita berapa? 17. Di bawah 40 tahun. Artinya, ikhwatifillah rahimakumullah, kalau kemarin Pak Ade, kalau dapil itu 7 kursi Pak Ade ya? 7 kursi, berarti 30%-nya itu ya. Berarti 30% dari caleg-caleg kita itu harus anak-anak muda. Salah satu yang menjadi dasar kata Presiden Partai bahwa besok di 2024 komposisi pemilu akan sangat berbeda sekali. Kita akan lamun bahasa Ustaz Homa akan ada bonus demografi di mana anak-anak milenial yang menjadi pemilih baru sangat banyak sekali. Artinya ikhwatifillah rahimakumullah, bagaimana kita bisa menampung mereka? Caranya adalah dengan menghadirkan caleg-caleg muda. Gitu. Dari mana caleg-caleg muda itu? Bisa diambil, misalnya di sini kita ada sesepuh ya. Misalnya anak-anak yang Ustaz Mama ya. Terus manjing dicalegin. Anak-anaknya Pak Tasum misalnya. Dapur anaknya masih kena sarakola, bukan rumah adik. Masih kena sarakola. Anaknya Pak Nana misalnya ya. Anaknya Pak Nana bisa dicalegkan. Ya. Nah, ikhwatifillah rahimakumullah. Kemudian juga cara berpolitik kita hari ini juga berbeda jauh dengan yang kemarin. Karena kata Ustaz Saiful, kita ingin memenangkan 15% pusat, setara dengan 86 kursi. Ya, 86 kursi di DPR RI. Nah, ikhwatifillah rahimakumullah, untuk mengejar itu berdasarkan tahapan yang kemarin disosialisasikan, maka 29 Maret 2022 itu sudah ada caleg-caleg definitif versi partai kita. Ya. Artinya karena kampanyenya sangat lancar. Jadi Mang Ade bisa nuntun caleg-caleg wayang kayak dia. Calegnya ayat 7 maksud Mang Ade. Berarti anu depan bisa dituntun ke Mang Ade. Tuh, ente kaditu, tuh ente kadieu gitu kan ya. Seperti itu. Ikhwatifillah rahimakumullah ya. Selanjutnya, nanti seluruh caleg itu harus mengikuti sekolah kepemimpinan partai. Itu semua sekolah kepemimpinan partai di tingkat daerah. Caleg DPRD Kokap berarti mengikuti sekolah kepemimpinan partai di mana? Di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing. Kecuali kalau misalnya Kabupaten Ciamis ya tidak bisa menyelenggarakan sekolah kepemimpinan partai, maka dirompong ke mana? UDPW karena yang mudah-mudahan Ciamis nanti bisa mengadakan sekolah kepemimpinan partai. Khatibullah rahimakumullah. Selanjutnya juga saya ingin menyampaikan kepada antum semua, hari ini kita melakukan bedah dapil. Dan bedah dapil ini disponsori oleh anggota dewan, oleh Mang Ade. Jadi antum dituan, katanya biayanya nanti Mang Ade. Betul ya? Betul Pak Muhammad? Nuhun kada. Jadi lamun antum mungkin di transportan, eta transportan tipe Ade oke. Alhamdulillah. Enggak, Ade. Ini biar dipahami kan Ade. Bisa sok ditanya baik, naon cenah urang teh betul enggak? Ini sama perlu saya sampaikan juga seperti itu. Nah, jadi mohon maaf ya ini saya sampaikan. Ya rahimakumullah. Jangan sampai kegiatan hari ini bedah dapil yang mungkin nanti akan diselenggarakan sampai sore hari, jangan sampai sia-sia. Kalau kata Ustaz saya, kata presiden kita, ya, kalau kita ingin menang, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Kabayang tuh, lamun kurang biasa silaturahmi ka saurang saminggu, kemah berarti ka saminggu teh kudu sabaraha urang?
Tujuh murah begitu. Artinya setiap hari kita harus melakukan silaturahmi. Kalau kita ingin melakukan ingin memenangkan kontestasi 2024. Saya kemarin menyampaikan di dapil berapa kontestasi? Di dapil 4. Bedah dapil ini sama dengan kita bedah potensi. Dan kita curahkan seluruh kemampuan kita. Kalau dalam istilah fikih ada yang disebut dengan istihad begitu ya. Kita buka di buku usul fikih ya, yang ditulis oleh Muhammad Hakim itu. Yang disebut dengan istihad itu adalah istifragul wus'i. Artinya apa? Mencurahkan seluruh kemampuan kita. Dan kita hari ini bedah dapil ini, kita curahkan seluruh kemampuan kita untuk melakukan pemenangan. Ini hanya sebuah trigger saja, sebuah treatment saja. Kata seperti yang disampaikan oleh Ketua PP3 bahwa bedah dapil ini waktunya cukup panjang, bukan hanya hari ini saja. Nanti kita bedah di tiap DPC. Kalau bisa bedah di tiap di mana? Di tiap desa, di tiap ranting. Kenapa? Karena kita ingin memenangkan 2024. Kalau kalau kita semua tidak merasa nyaman dengan kondisi negara kita hari ini, artinya kita harus memenangkan kontestasi 2024, betul? Kecuali kalau kita merasanya udahlah saya sangat nyaman dengan kondisi hari ini, ya tidur aja begitu, cukup begitu. Tetapi kalau kita merasa tidak nyaman dengan kondisi negeri kita hari ini, berarti kita harus menangkan kontestasi 2024. Bagaimana kita curahkan seluruh energi kita curahkan seluruh pikiran kita. Waktu kita mungkin akan tersita, tapi tidak apa-apa untuk sebuah kemenangan. Khatibullah rahimahullah. Saya ungkap sedikit kisah perang Badar. Disebut dalam sejarah itu adalah Badar Kubro. Khatibullah rahimahullah. Ketika akan terjadi perang Badar Kubro itu, Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan setinggi-tingginya supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan pertempuran itu. Di antara doa Rasulullah SAW, ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak menangkan pasukanku hari ini, tentu setelah ini tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Sampai Rasulullah SAW bercucuran air mata. Kemudian para sahabat menghampiri Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau percaya kepada kami bahwa kami akan senantiasa berada di belakang? Khatibullah rahimahullah. Nampaknya kalau kita ambil kondisi 2024, anggaplah seperti perang Badar. Artinya apa? Kita curahkan seluruh kemampuan kita. Kita keluar dari zona nyaman kita untuk memenangkan 2024. Kenapa? Hari ini kita merasa tidak nyaman. 2024, ketika insya Allah memberikan takdirnya kepada kita untuk berkuasa, maka insya Allah, ikhwati fillah rahimahullah, kita akan menjadi idola bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini. Allah. Kita hari ini merasakan bagaimana banyak sekali hal-hal yang dipukal ekor begitu ya. Kita merasakan itu semua. Insya Allah kita menang. PKS menang, bukan hanya untuk PKS, tapi PKS menang untuk Indonesia. Dan kita canangkan dari tempat ini, dari pesantren agrowisata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menang, dimulai dari agrowisata. Untuk apa? Untuk dapil 2. Kita menang di dapil 2. Untuk siapa? Untuk Ciamis. Kita menang di Ciamis. Untuk siapa? Untuk Jawa Barat. Kita menang di Jawa Barat. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Khatibullah rahimahullah. Tentu kita tidak sedang bermimpi. Kita tidak sedang berutopia. Tapi kita harus hakul yakin bahwa kemenangan di depan mata kita. Syekh Said Qutb
menulis satu buku Al-Mustaqbal Lihada Din, kemenangan milik agama kita. Khatibullah rahimahullah. Salah satu yang disampaikan oleh beliau, kenapa Islam akan menang di kemudian hari, karena punya potensi. Dan semua negeri-negeri yang di situ ada umat Islamnya, potensi-potensi geografinya, demografinya sangat mendukung untuk kemenangan. Nampak-nampaknya tidak berlebihan kalau kita berkeinginan untuk menang 2024 karena potensi untuk menangnya sudah ada di PKS. Betul? Khatibullah rahimahullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama berjuang untuk apa? Untuk memenangkan PKS di 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menambah semangat, Pak. Ya, tadi ketinggalan kayak sepi gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah lebih semangat dengan sambutan dari Ketua DPD PKS Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Pagi yang sangat mulia, pagi yang penuh dengan barokah, dan semoga perjalanan kita ke tempat yang mulia ini adalah salah satu wasilah dimenangkannya partai jamaah kita, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Amin ya Allah. Rahmat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada keluarga beliau, sahabat dan tabi'in atau tabi'in, dan pada kita semua sebagai pelanjut risalah dakwah beliau. Yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Ketua DPD Kabupaten Ciamis Ustaz Arif Anwar Budiman. Yang saya hormati, yang saya cintai, Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati, yang saya cintai, Sekretaris MPD yaitu Mang Ade Amran, dan Ketua BP3 Kabupaten Ciamis atau plus Satgas Pemenangan PKS Kabupaten Ciamis, dan Ketua Bidang Pembinaan Cabang cabang 3, cabang 2 Kabupaten Ciamis, dan pengatur waktu penata cara Ibu Dini Sojaya. Kita populerkan saja nama-nama yang sudah populer, dan itu salah satu amanah yang supaya orang cepat mengenal. Ya, jangan sampai dikatakan Mang Ade itu yang mana. Oh, dan pemainnya sudah langsung, oh Mang Ade ini adalah seperti yang ini yang kita lihat tadi.
hadirin seluruh peserta, para ketua DPC dan sekretaris dan bendahara, semoga Allah muliakan, karena kita sesungguhnya hadir ke tempat ini ingin memuliakan orang-orang seluruh yang Allah ciptakan. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan berpaling dengan tujuan kita. Ini kata Kiai Haji Hasan Al-Banna itu begitu. Dakwah kita ini terang benderang sesungguhnya untuk memuliakan manusia dan memuliakan seluruh alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mereka tidak tahu kehadiran kita kadang-kadang awalnya tidak disenangi. Awalnya orang mengolok-olok, tetapi lama-kelamaan ketika mereka tahu siapa PKS, akhirnya dia betul-betul mencintai PKS. Saya kira inilah rasa mahabbah ini yang harus kita miliki dalam diri kita masing-masing. Karena dengan cinta ini bisa menembus ke berbagai macam yang sekalipun kita menganggap tidak bisa kita tembus. Ketika ada aib, ketika ada ghil, ada sesuatu penghalang, pasti kita tidak akan bisa menembus. Jangankan menembuskan ke orang lain, menembuskan PKS ke dalam keluarga kita pun sulit. Ini yang perlu kita introspeksi. Ini adalah sesuatu yang betul-betul harus kita jernihkan. PKS ini harus mampu menjernihkan hati, menjernihkan pikiran, karena kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak bekerja, Allah akan menanglah dapil ini. Jadi kita juga jangan merasa bangga, peserta DPD ini perlu kami ini. Ini kadang-kadang ada ya perasaan seperti itu, sahul atau menurut nggak usah seperti itu, zero option. Kita kembali kepada titik nol, bahwa segala penguasa itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Gitu. Ini harus jadi bahan montelikul ulang kita berdakwah. Jangan ada, inilah yang kita ingin mengenalkan kita semua. Kita bulatkan. Kita tidak tujuan-tujuan lain, ada nanti ada min fadl Rabbi, pada saat kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu anggota DPRD, itu hakullah, bukan hak kita. Sehingga tidak ada nanti pertarungan ini dicampur dengan rasa-rasa benci, dicampur dengan rasa-rasa belas dendam. Ini akan penyakit-penyakit yang akan menghalang kemenangan itu. Dan pesan-pesan Presiden Partai, pesan-pesan Ketua Majelis Syura itu seperti itu. Zero option. Kita harus, yang merasa sudah tua, harus sudah saatnya memberikan kesempatan kepada yang lain, bahkan kesempatan kepada orang lain untuk merasakan memiliki PKS untuk kita. Seperti itu. Ini mentalitas kita ini harus, kenapa? Mentalitas kita sekarang harus mentalitas pemenang. Dan ketika kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai dengan kita, sesungguhnya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa itu dan Allah tidak memberikan apa yang kita minta, sesungguhnya doa itu adalah ketika Allah tidak mengabulkan doa itu adalah doa yang diterima oleh Allah. Jadi jangan protes pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus jadi bahan perenungan buat kita ke depan. Karena apa? Kalau mentalitas kita tidak dinaunkan untuk Allah, maka nanti kemenangan itu akan tahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dapil 2 ini, saya kira tinggal melangkah, tidak terlalu banyak, bersihkan hati kita. Nasrul minallah, Fathun Qarib, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin. Cuman kita siap nggak dengan mental seperti itu? Ini yang perlu diingat. Bapak sekalian, saya atas nama Badan Pembinaan Daerah Jabar 9 mengaturkan salam dari Ketua DPW Pak Haruswan Daru. Assalamualaikumnya kepada antum sekalian. Dan tentunya sama, kita memiliki cita-cita yang sama, yaitu cita-cita kemenangan, mimpi yang sudah diidam-idamkan. Sebelum saya melanjutkan, ini apresiasi buat orang tua kita bersama. Pak Haji Didi ini luar biasa. Usianya sudah lebih daripada saya, tapi semangatnya masih sangat-sangat muda. Mobilitasnya setiap ini saya ketemu di mana-mana. Padahal ada yang lebih muda dari beliau. Terus terang saja menginspirasi buat saya pribadi tentunya. Kemana-mana, ke Pangandaran, ada Pak Haji juga.
Pak Haji ke Tasik, ada Pak Haji juga. Saya jadi malu gitu kalau misalkan. Nah, rasa seperti ini harus kita tanamkan di setiap kader. Ya, hadirnya itu bukan karena ada memanis, ada Pak Pahit pun harus lebih penting antum. Popularitas seseorang itu akan dilihat ketika orang ada yang meninggal, bukan di hajatan. Menjadi catatan ini. Ketika ada orang berperih yang mendapatkan musibah hadir di sana, maka dia akan automatically menjadi orang yang diketahui. Kalau di hajatan nggak aneh, karena semua juga hadir. Ini, Bapak sekalian, pencapaian yang akan disampaikan oleh Pak Mang Adi Amran dan Pak Ustadz Arif Anwar Budiman, ini adalah pencapaian-pencapaian yang harus memberikan satu motivasi buat kita. Karena apa? Dakwah PKS ini datang ke Ciamis itu, Priangan Timur, Ciamis khususnya, Pangandaran, Kota Banjar, tiga kabupaten ini ada yang membawanya. Ini ada sosok guru yang membawa itu. Makanya minimal kita sekarang menghargai orang-orang yang telah membawa partai itu. Ke Indonesia itu tahun 80-an Ustadz Hilmi itu sendiri hadir ke Indonesia. Dan Ashabul awalnya itu banyak yang sudah meninggal. Salim Barharmus, Ustadz Abang Abdullah. Dan sekarang yang ada adalah Ustadz Hilmi sendiri, udah syahid sabilillah. Sekarang adalah Salim Syekh Al-Jubri, Ketua KRS. Dari situ apa yang harus dikerjakan? Ini seorang Hilmi Aminuddin, tokoh nasional, internasional. Apa yang dilakukan? Dakwahnya harus melalui kampus. Karena maka dari situ mahasiswa di Libya dan sebagainya menghasilkan dai Allah. Dan Ciamis adalah percikan dari Ustadz Hilmi langsung yang dibawa oleh Ustadz Umum Anwar Sunusi. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ini kemudahan yang Allah berikan itu kemenangan, bukan kita sebenarnya. Perlu dicatat deh. Kemenangan kita dakwah hari ini bukan kemenangan karena kerja antum, tapi kemenangan Ashabul awalun yang telah meneteskan tintanya dengan keikhlasan tanpa ada iming-iming jabatan apapun. Kalau ada pengajian nggak ada yang namanya jeruk seperti ini, nggak ada air aqua yang seperti mineral ini, nggak ada. Tanya Ustaz Adi Amran, tanya Ustaz Tasuk, tanya Ustaz Adi Ramdhani. Dan ketika ingin membawa satu orang saja waktu itu, betapa sulitnya. Saya harus nongkrong itu. Saya harus pakai topi kopiah. Saya harus datang ke Miftahul Huda 2. Saya harus bawa Ustaz Abdullah. Saya harus bawa Ustaz Asep Ibrahim. Saya harus bawa Ustaz Tasidin. Saya harus bawa Ustaz Anto Abdul Fatah. Saya harusnya. Dan waktu itu siapa yang kena bidikan? Pakai kopiah dagang intilak disabilitas. Itu yang kahayan. Tidak pekerjaan yang sangat mudah. Hari ini mungkin antum sekarang pakai seragam. Ini. Makanya ini harus menjadi motivasi. Karunya kaguru kurang, kanu baheula mah teu kawas kieu. Kita ngaji saja dari Pamalayan turun itu menjemberangi jembatan rel yang jaraknya nggak tahu seberapa ratus meter Pak. Ada yang harus perangkak-rangkak itu tiap pekan. Dan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang tersebut sudah menikmati kenikmatan dakwahnya. Apakah kita ingin seperti itu? Dan kita sekarang dibebankan untuk memenangkan PKS ini, memenangkan partai ini, karena PKS adalah satu-satunya partai yang akan memperjuangkan hak Islam di bumi pertiwi Indonesia ini. Yang lain tidak. Cuma cita-cita, tapi realitasnya ketika kita berjuang sendiri saja PKS tidak ada satupun. Walaupun orang mengatakan berjuang betul semuanya, tapi ketika berhadapan kita yang harus berhadapan paling depan. Itulah takdir Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai PKS. Kenapa? Perhitungan kita walaupun di panjang usia, di pondok usia, itu kemudian hak kita. Karena dibilang rahimahullah kesyahidan Mang Daniel. Ini menjadi inspirasi kemenangan kita, khususnya di Jawa Barat. Nasional pun demikian. Kenapa? Mang itu tidak hanya didengar di Jawa Barat. Saya setelah dari misi di Dapil 4, saya langsung ke Jogja. Nah di Jogja itu saya komunikasi dengan pesuruh hotel waktu itu. Mas dari mana? Saya dari Jawa Barat. Wah hebat. Jawa Barat punya wali kota yang sangat biasa.
Sampai begitu. Akhirnya saya tanya, kira-kira Mas nanti ke depan saya akan memilih PKS termasuk presidennya pun. Antum bayangkan, top of mind, cara orang menilai pada dakwah PKS itu seperti itu. Dan kita ingin menampilkan sosok-sosok kepribadian seperti itu. Dari mulai kepala desa, dari mulai camat, dari mulai pilkada apapun harus seperti itu. Kenapa? Memudahkan kemenangan dakwah. Pak Arif bersaksi seminggu sebelum meninggal syahid, beliau mengontak, ya Pak Arif, ketika di Pelenceng ya, Masya Allah banyak komunikasi beliau dengan saya, tidak menyangka sedikit pun. Kenapa semangat beliau untuk KD kurang mah generasi kolot mah ulah wani-wani ninggalkan PKS ada yang usaha deh yang menjadi gubernur kurang mah. Beliau selalu mengatakan begitu. Mohon saya tetap komitmen dan akan mengusung PKS sampai kapanpun. Anak menjawab seperti itu, dan beliau tahu itu jawaban kami. Regret cina anak, beliau. Dan saya mengatakan besok saya ke Bandung mah. Oh hampura, orang mau bisa, anak mau bisa melihat antum. Karena apa? Dia mau share jadwalnya, dan ternyata jadwal-jadwal beliau ada penuh dengan silaturahim, penuh pekerjaan menghadiri ini dalam tanda petik menghadiri pengajian dan sebagainya. Ayah, kecuali antum hadir di rumah anak jam 11.30 nggak mungkin kau deh. Dan ketika itu bawa tuh cenderung nomor rekening gitu. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak bertemu, tetapi ketika hari Kamis terakhir yang 14 sekian, beliau mengirimkan satu yang sudah di-share di mana-mana, dan itu amanah terakhir yang anak terima. Bagaimana cara memimpin ala Audit Daniel. Hari Kamis itu saya pas buka, astagfirullahaladzim. Saya bilang, pokoknya nama mau Audit mah sekarang keren lah, nggak ada lagi wali kota Kasir itu. Dan anehnya saya waktu itu nggak susah gitu bilang wali kota, Mang Wali, weh. Saya bilang ini aulia Allah Subhanahu Wa Taala yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa mencontoh. Jadi firasat kemenangan itu Allah sudah tunjukkan. Jadi kalau sekarang bersilaturahim, antum bercerita mengkoden saja, para alim ulama semua itu seperti itu. Menangis kemarin saya ketika di majelis ulama yang Tasuk. Di majelis tingkat ulama kecamatan Ngajar bercerita tentang pengajian awalnya, dia langsung itu kader PKS, itu wali kota dari PKS. Itu ada daya. Orang-orang soleh itu ketika apapun itu akan menjadi daya tarik, dan ini harus menjadi modal buat kita sesungguhnya. Ketika ingin membangun Ciamis seperti itu, PKS memiliki, dan mereka sudah memiliki top of mind bahwa PKS tidak akan jauh lebih seperti itu. Karena apa? Tugas kita apa yang dikatakan oleh Pak Ali tadi berat. Berat kalau kita tidak kerjakan. Karena ini sudah target yang harus kita ambil. Pertama, untuk nasional kita harus mendapat target 86 kursi Jawa Barat untuk ke DPR RI. Dari Jawa Barat itu harus 86 ya, Mari. Target Jawa Barat harus mengantarkan 86. Untuk provinsi harus 42. Dan untuk kabupaten kota seluruh Jawa Barat 342 kursi harus kita capai. Termasuk yang kita perjuangkan adalah 14 kursi dari Kabupaten Ciamis, 14 kursi dari Kabupaten Kuningan, 6 kursi dari Banjar, 6 kursi dari Pangandaran. Dan saya harus mengawal itu sampai target-target tetap capai. Jadi kalau kita DPC, maaf ya, aduh kurang rumah yang menang dia. Tadi Mang Ade sudah menggambarkan. Di sini itu 19 sekian, tambahannya 9 sekian. Saya harus mikir dengan Pak Haru itu di Kuningan, waduh, 5 dapil dari 7 harus 14. Ini kan tetap nanti terus. Ini simulasinya berat. Kalau Ciamis simulasinya agak sedikit ini gitu kan. Di Banjar juga sama, simulasinya agak sedikit ini, apalagi dapil akan ditambah. Pangandaran sekarang sudah ditambah. Tetapi ada satu sisi yang kelihatannya memudahkan, tapi kalau tidak dikerjakan akan tetap menjadi berat. Jadi saya berpesan bahwa kita semua harus on fire, dalam kondisi siap, tempur. Jadi nanti ketika perhitungan nanti ini, misalkan TPS sekian-sekian, mana yang harus dihindari, mana harus kita rebut, dan siapa BCA yang harus kita ambillah. Dan kita berpikir sekarang PKS harus betul-betul menjadi pemimpin bangsa. Karena apa? Loncatan berikutnya, setelah pemilu legislatif kita akan berhadapan dengan pemilu
pilkada dan pemilihan presiden berikutnya. Ini adalah pertarungan, kalau saya mengatakan 2024 adalah pertarungan hidup mati PKS. Sekali lagi, 2024 adalah pertarungan hidup mati perjuangan kita. Dan apa? Kalau kita sekarang jangankan kalah, menang saja bukan berarti kita sudah menang. Mereka akan tetap merongrong kepada kita. Lihat fakta sejarah. Lihat apa yang sedang terjadi pada hari ini. Walaupun dulu-dulu sudah ada gambar seperti itu. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Semua akan menghabisi umat Islam. Cuman kita, karena dakwah kita milik Allah, seperti halnya Abu Jahal melihat Rasulullah, pada Rasulullah di bawah, Allah akan menyelamatkan kita. Hakul yakin. Makanya mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Tahajudnya ditambah, tilawah Qur'annya ditambah, duhanya diperkuat. Bismillah. Hanya bersilaturahim saja, menyerahkan PKS, dan Allah akan kita mengetuk pintu, Allah akan mengetuk hati orang-orang yang kita silaturahim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Target yang harus kita capai 86 pusat, 42 provinsi, 14 kabupaten Ciamis. Allahumma yassir umurakum. Allahumma yassir wa umurakum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya takbir. Allahu Akbar. Takbir.